Ya, kembali di iNews Jabar dan kita lanjutkan perbincangan. Tadi Pak Erik, sebelum jeda saya ingin mengetahui terkait dengan apakah sudah sesuai dengan target. Apakah ada hambatan mungkin atau pelanggaran justru? Ya, sampai sejauh ini 3 hari terakhir barusan kita juga konfirmasi dari jajaran. Alhamdulillah target sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa berjalan dengan lancar, tertib. Kenapa? Karena pendistribusiannya juga berjalan dengan baik. Meskipun memang seperti kenapa kita untuk tahun ini tidak mengambil telur, karena evaluasi tahun kemarin telur banyak yang pecah. Sehingga ini juga salah satu evaluasi, sehingga kita sekarang tidak mengambil lagi paket untuk telur, untuk subsidi OPM ini. Ini juga salah satu bentuk evaluasi tahun kemarin. Dan Alhamdulillah sampai sejauh ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Oke, jadi artinya tidak ada hambatan berarti atau pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan selama 3 hari ini. Pak Mehmet, untuk OPM sendiri, menurut pendapat Anda, apakah ini tidak mungkin dalam tanda kutip mematikan pedagang di pasaran umum? Saya kira kalau yang namanya mau pedagang umum gitu kan, kehadiran pemerintah itu kan ketika masyarakat resah atau merasa kehidupannya tidak terpenuhi, maka ini adalah tanggung jawab pemerintah bagaimana menstabilkan harga ini begitu. Dan di pasar umum juga kalau umpamanya ada operasi pasar terus-terusan, harga akan secara turun secara alami itu tidak akan merugikan. Yang merugikan itu adalah ketika memang para pengusaha itu melakukan kecurangan, menimbun barang sedemikian rupa dengan harapan harga naik, begitu kan? Kemudian tingkat pemerintah kota melakukan pembelaan kepada masyarakat, melakukan operasi pasar, harga turun, akhirnya kan barang-barang yang sudah ditimbun oleh para pengusaha tidak bisa keluar. Untuk barang-barang tertentu kalau lama-kelamaan kan bisa jadi rusak, itu yang akan menjadi potensi kerugian juga gitu. Jadi kalau menurut saya dari zaman dulu juga ketika zaman Bulog begitu, fungsinya adalah untuk menstabilkan harga. 9 bahan pokok begitu. Bisa bayangkan 9 bahan pokok itu sudah disubsidi oleh pemerintah melalui tanpa PPN kan begitu. Jadi kalau maunya ditambah dengan PPN kemudian mata rantai yang terlalu panjang, bisa bayangkan kalau maunya mata rantai ada 9 dengan 4, harga bisa 2 kali lipat kan begitu. Jadi bagaimana pemerintah bisa pinter-pinternya memangkas mata rantai yang terlalu panjang ini. Ini juga bisa mengakibatkan harga di hilir menjadi mahal gitu. Nah ini yang jadi persoalan atau yang jadi masalah besar bagi negara kita, memangkas mata rantai yang tepat di mana kira-kira yang harus kita lakukan. Nah itu dia Pak Erik, seperti apa tanggapannya? Artinya juga di lapangan kerap terjadi hal-hal seperti itu, penimbunan dan segala macam. Jadi kenapa ada istilah operasi pasar? Operasi pasar dilakukan seperti tadi saya sampaikan oleh Kang Mehmet adalah apabila situasi kondisi yang memang sudah di luar atau harga-harga yang sudah mulai melambung tinggi. Kalau kondisi harga normal ya kita tidak perlu melakukan operasi pasar, biar pasar yang berjalan dengan sendirinya. Sehingga kenapa kok sepertinya operasi pasar rutin di bulan Ramadan? Karena kecenderungan kenaikan harga di bulan-bulan seperti itu. Sehingga akhirnya situasi ini menjadi sebuah kebiasaan rutinitas. Nah, oleh karena itulah ini yang menjadi PR bersama, bagaimana supaya setiap menjelang Ramadan ini tidak perlu ada lagi operasi pasar. Kenapa? Karena kalau situasi harganya normal, kebutuhannya normal, berarti tidak perlu operasi pasar. Ini yang menjadi PR bersama, makanya disebut PR bersama karena semua komponen ikut terlibat di dalam proses seperti ini, termasuk masyarakat itu sendiri, gitu kan. Lalu Pak Mehmet, ini tadi untuk jangka panjangnya bisa dijelaskan kembali lebih detail, artinya apa sih yang paling dekat saja yang harus dilakukan agar kegiatan rutin EPM ini tidak terus-terusan berjalan? Pertama tadi kesejahteraan, yang kedua peta kebutuhan, yang ketiga adalah diversifikasi kebutuhan masyarakat. Artinya ada nggak umpamanya minyak goreng umpamanya, ketika minyak goreng naik umpamanya disosialisasikan kepada masyarakat, tidak semua barang itu harus digoreng umpamanya, bisa direbus, dibakar dan lain-lain, sehingga itu akan mengurangi kebutuhan akan minyak goreng. Tadi saya katakan umpamanya untuk mengurangi kebutuhan konsumsi daging umpamanya, bukan berarti kita tidak boleh memakan daging ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya lainnya, tetapi ada nggak substitusi terhadap
daging itu umpamanya. Artinya di Indonesia kan yang dipasarkan sekarang itu daging ayam, daging sapi untuk muslim gitu ya. Cuma itu. Coba kalau umpamanya dikembangkan umpamanya daging kerbau umpamanya. Tadi saya katakan di negara lain daging kerbau itu bedanya setengahnya daripada daging sapi begitu. Sehingga ketika orang banyak daging sapi punya merambat naik begitu kan, ketika tidak terjangkau dia akan memilih kepada daging yang memang yang terjangkau oleh dia. Jadi ada alternatif pilihan. Dan memang di hari raya ini kan persoalannya adalah kebutuhannya itu banyak begitu. Jadi bukan kebutuhan pangan saja atau makanan saja. Kebutuhan akan pakaian dan lain-lain, butuh untuk pulang kampung, sehingga membutuhkan dana yang lebih dari masyarakat itu. Sehingga kalau ini harga terus merambat ya akan berat bagi masyarakat. Jadi kalau operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah kota atau oleh pemerintah itu adalah solusi yang paling tepat dalam mengatasi persoalan jangka pendek. Begitu. Oke, saya terakhir ke Pak Erik. Pak Erik, untuk operasi pasar ini sendiri, apakah ada kegiatan lainnya dari Disperindak sendiri? Ya, selain operasi pasar, kami juga rencananya minggu depan, tanggal 28 juga menyelenggarakan Bazar Ramadan. Ini juga memang cukup hanya 1 hari di wilayah Cigonewa. Tepatnya tanggal berapa mungkin? Tanggal 28 hari Selasa. 28 Selasa. Tanggal 28 hari Selasa kita menyelenggarakan Bazar Ramadan di Cigonewa. Kebetulan kita punya juga kantor di sana. Terus kita juga tanggal 26 bekerja sama dengan PKK dan Dharma Wanita Kota Bandung juga menyelenggarakan Bazar Murah juga di Kecamatan Antapani. Ini juga sama dalam rangka menjemput bola. Dan bahkan kita sekarang sedang merumuskan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Provinsi Jawa Barat juga akan menyelenggarakan pasar sore. Rencananya tanggal 29 sampai 3 Juni di X Matahari. Jadi ini semua komoditi ada di sana ya, tidak hanya komoditi pangan ya? Tidak hanya pangan, termasuk fashion. Termasuk fashion ya, ini mempersiapkan juga menyambut bulan Hari Raya. Hari Lebaran. Baik, kalau begitu Pak Mehmet, terima kasih sudah hadir selaku pengamat ekonomi sekaligus juga akademisi dari Unpad. Terima kasih sudah hadir, dan juga terakhir Pak Erik juga terima kasih ini sudah berbincang terkait dengan operasi pasar murah. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa menjadi bekal juga untuk masyarakat dan sebagai pemberitahuan juga bahwa akan ada kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan dalam bulan Ramadan pada saat ini. Baik, selamat beraktivitas kembali, dan pemirsa itu sudah perbincangan kami terkait dengan operasi pasar murah di Kota Bandung bersama kedua narasumber. Kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya tentunya setelah jeda berikut ini.